Menarik kalau kita perhatikan kata manusia yang ada di dalam Al-Quran dengan 4 kata. Yang pertama menggunakan kata al-insan. Yang kedua menggunakan kata an-nas. Yang ketiga menggunakan kata al-bashar. Dan yang keempat menggunakan bani Adam. Apa perbedaan dari keempatnya? Tayyib, menurut Fadil As-Samurai, disebut al-insan menurut ahlul lughah karena mereka ikhtalafu fi istiqaqatihi. Karena mereka berbeda asal usulnya, juga berbeda keturunannya dan berbeda yang lainnya. Ini sehingga al-insan disebut al-insan. Yang kedua disebut al-insan antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Antara satu manusia dengan manusia yang lain saling membutuhkan, maka kemudian disebut dengan insan. Yang ketiga, qalu al-insanu la qawama lahu illa biuns ba'dihim. Ini agak mirip bahwa manusia tidak akan bisa berdiri sendiri dengan menggunakan kata insan kecuali dengan bantuan yang lainnya. Kenapa insan disebut dengan kata insan? Intinya membutuhkan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa al-insan dari kata an-nisyan juga, tapi ini menurut beliau agak terlalu jauh dan yang ya ada tapi tidak terlalu pas menurut beliau. Karena wazannya fi'lan min anis ala wazni fi'lan, bukan nisyan. Tayyib. Yang kedua disebut bashar. Bashar ini artinya kulit, ya, jilid kulit. Kenapa? Karena manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain lebih tampak kulitnya. Maka kalau hewan-hewan yang lain lebih tampak bulu-bulunya daripada kulit-kulitnya. Maka ini perbedaannya antara bashar sebagai manusia, ya, tampak kulitnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka beliau mengatakan zahiratu al-jilid wa qalu 'abra 'anil insan bil bashar li'anna jildahu zahirun bi khilafi katsirin minal makhluqat allati yughtiha. Maka juga kulitnya sangat sensitif. Meskipun juga mungkin kulit-kulit yang lain ada, tapi manusia unik di dalam al-jilidnya. Baik di kepalanya, rambutnya, kemudian tubuhnya dan yang lainnya. Kenapa menggunakan Banu Adam atau Bani Adam? Karena asal seluruh manusia min Bani Adam. Dari satu asal, yaitu dari Nabi Adam, sehingga disebut dengan keturunan Adam. Tapi Al-Quran menggunakan kata-kata ini dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga tidak kemudian kita artikan manusia, bashar manusia, Bani Adam manusia, kemudian insan manusia, dan An-Nas sebagai manusia. Tetapi ada tempat-tempat sendiri kapan An-Nas, kapan Al-Bashar, kapan Al-Insan, kapan Bani Adam. Misalkan kata Al-Bashar, ya, Al-Qudama mengatakan, orang-orang ulama-ulama dulu mengatakan apa? Kalimatul bashar yasta'miluhal Qur'an indama turadu al-musawah. Ketika Al-Quran menginginkan sebuah persamaan, bahwa berasal dari satu asal dan musawah di sini tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, atau ada kesamaan antara satu dengan yang lainnya, kemudian menggunakan kul innama ana basyarun mithlukum. Saya manusia seperti kalian. Ini menggunakan kata bashar, tidak menggunakan kata Bani Adam, tidak menggunakan insan atau An-Nas. Maka yang diinginkan adalah musawahnya, persamaannya. Tayyib. Ketika menggunakan al-bashar, maka yang diinginkan adalah al-musawah, kesamaannya sebagai manusia. Tetapi ketika menggunakan kata al-insan, maka adalah perbedaannya. Sehingga al-bashar huwa min haitsu zuhuril
al-basharah al-wahidah, satu kulit yang sama atau satu kesamaan, tetapi ketika berbicara wal insaniyah fiha ikhtilaf. Tapi ketika berbicara tentang kemanusiaan, manusia itu insan, maka ini pada sisi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ya bani, maka kemudian ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, berbicara bani Adam, ini berbeda lagi. Apa? Ketika berbicara tentang bani Adam, agar manusia tidak terjerembab seperti ayahnya. Siapa? Bani Adam dalam ayat ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Ada hal-hal yang terkait dengan Nabi Adam, tahu asal bapak kita, agar tidak ada sesuatu yang sama terjadi yang harus kita hindari sebagaimana ayat yang tadi. Atau juga ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Maka ini satu siyak yang sama antara ketika ada dialog dengan iblis misalnya. Maka ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati. Yang menarik, ini juga bisa maqam takrim, sebuah kemuliaan ketika menggunakan bani Adam. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh saya memuliakan, kami muliakan bani Adam dalam surat Al-Isra. Kenapa? Li'annallaha karramahu bisujudil malaikah, karena Allah memuliakan bani Adam dengan menyuruh malaikat untuk bersujud kepada bani Adam, kepada Nabi Adam. Sedangkan kata Anas jam'u insan. Maka li'annal insana yajma'u ala unas wa ala nas. Maka jamaknya. Kalau Anas sebagai kumpulan manusia, berbeda dengan insan. Insan mufradnya kalau dalam aspek sini, kemudian Anas adalah jamaknya, dan setiap perkumpulan atau sekelompok manusia maka disebut dengan Anas, dan Anas itu a'ammu, lebih umum, sedangkan Anas ahadul jumu'u insan, salah satu bagian dari insan. Wallahu a'lam bishawab.